Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin yang semoga Allah Ta'ala rahmati dan berkahi. Segala puji bagi Allah pada kesempatan hari ini dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa bertemu kembali merajut ukhuwah, merajut benang-benang persaudaraan di antara kita sesama muslim dan tetap terus bersemangat untuk mempelajari Islam yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah yang difahami oleh para salafus soleh kita. Di mana hari ini kita sampai pada hadis yang ke-12 dari Arba'in An-Nawawi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i, di antara tanda bagusnya Islam seseorang, tarkuhu mala yakni, meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan kata Imam Tirmidzi hadis ini derajatnya hasan. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, ini sabda beliau singkat, tidak panjang lebar, tetapi mengandung makna yang mendalam dan luas, sehingga para ulama memasukkan hadis ini termasuk jawamiul kalim, ucapan yang pendek, singkat, tetapi mengandung makna yang luas dan mendalam. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ketika beliau mengomentari hadis ini, kata beliau, hadzal hadisu aslun azimun min usulil adabi. Ya. Hadis ini ya, termasuk di antara landasan yang penting atau yang agung dalam masalah adab, akhlak.
Ya. Jika para ulama mengatakan hadis tentang masalah adab dan akhlak ini terkumpul dalam 4 hadis. Ya. Bab tentang masalah adab dan akhlak itu terkumpul dalam 4 hadis. Hadis yang pertama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengatakan yang baik atau diam. Kemudian hadis yang kedua, la taghdab, jangan kamu marah. Hadis yang ketiga, al mu'minu ya yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi seorang mukmin itu mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Yang terakhir hadis ini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, di antara tanda baiknya Islam seseorang itu adalah dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Baik. Nah, apa yang tidak bermanfaat baginya ini tentu tidak bisa kita jadikan sebagai tolak ukurnya, itu pendapat masing-masing, karena pendapat masing-masing itu bisa berbeda. Menurut saya itu bermanfaat, menurut panjenengan bisa jadi tidak bermanfaat. Begitu juga sebaliknya, kalau menurut jenengan bermanfaat, menurut saya tidak bermanfaat. Oke? Nah, maka dari itu sesuatu dikatakan bermanfaat atau tidak bermanfaat itu harus dikembalikan kepada syariat. Bagaimana Al-Quran dan Sunnah ini berbicara tentang manfaat ataupun tidak manfaat. Nah, kalau sudah begini, maka otomatis mau tidak mau kita harus tunduk kepada syariat, bukan mengikuti pendapat masing-masing. Okay. Kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa dikatakan sesuatu itu tidak bermanfaat apabila mengandung 4 perkara. Saya ulangi, sesuatu dikatakan tidak bermanfaat apabila mengandung 4 perkara. Yang pertama haram, yang kedua syubhat, yang ketiga makruh, yang keempat mubah yang berlebihan. Itu 4 ya. Maka apabila sesuatu itu terkumpul salah satu di antara 4 ini, maka boleh dikatakan bahwa sesuatu itu tidak bermanfaat ya. Langsung kita masuk ke pembahasan yang pertama. Sesuatu itu dikatakan tidak bermanfaat apabila hukumnya itu adalah haram. Nah, hukumnya haram ini tentu semuanya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan haram ini meliputi perkataan dan juga perbuatan. Setiap perkataan yang mengakibatkan dia itu merugikan orang lain, ya, maka perkataan tersebut tidak bermanfaat. Dan kebanyakan Bapak Ibu semua, manusia itu tidak mudah untuk meninggalkan maksiat lisan daripada meninggalkan maksiat perbuatan. Oke. Orang bisa kok meninggalkan zina, bisa. Orang bisa meninggalkan khamr, tidak mabuk, bisa. Orang tidak berjudi, ya, meninggalkan judi, bisa. Orang meninggalkan riba masih bisa. Tapi kalau orang disuruh meninggalkan maksiat lisan, tidak bisa. Oke. Disadari ataupun tidak. Mengapa tidak bisa? Dikarenakan maksiat lisan itu asyik Bapak Ibu. Contoh, membicarakan keburukan
orang lain. Asik napa mboten? Asik. Apalagi membicarakan keburukan orang lain itu sambil rujaan. Ya kan? Oh, sambil runcaan, ngocek pelem, ya kan, dondong, timun, ya, cekocek, rujaan. Ya, tidak akan sadar itu Bapak Ibu. Ngocek mangga, ya, ngupas mangga tuh sambil kemudian bicarakan keburukan si fulan. Rumah tangganya orang dibicarakan. Asik, ya kan? Nah, Bapak-bapak juga demikian, ya. Bicarakan keburukan teman kita, ya, orang lain sambil ngopi, makan gorengan, kemudian rokokan, berdua, bertiga, berempat, asik mak, ya, sambil nyeruput kopi, ya, sambil rokokan, jedal, asik, ya, asik. Kemudian dia membicarakan keburukan orang lain, takmirnya diomongi, ya kan, kepala sekolahnya diomongi, guru diomongi, teman satu kantor diomongi, asik semua. Padahal itu adalah maksiat. Membicarakan keburukan orang, apalagi memfitnah, mengolok-olok, mengejek, itu semua maksiat lisan Bapak Ibu. Ya. Dan ini kira-kira bermanfaat enggak? Tidak bermanfaat. Kenapa tidak bermanfaat? Karena ini mengandung sesuatu yang haram. Jadi sesuatu yang haram itu tidak mengandung manfaat sedikit pun. Maka kalau tidak mengandung manfaat, maka di antara tanda kebaikan Islam seseorang itu hendaknya dia meninggalkan maksiat lisan. Itu kata Nabi. Ya memang berat sih, ya memang berat Pak. Meninggalkan maksiat lisan itu memang berat. Karena memang asik dan kemudian tidak kita sadari maksiat lisan itu. Ya, makanya kita ya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari jahatnya lisan ini. Oke. Nah, lisan itu kemudian diterjemahkan ke dalam tulisan. Ini juga termasuk bahasa lisan Bapak Ibu. Ya, komentar-komentar di medsos, ya kan? Kemudian para netizen yang kemudian memberikan komentar mereka itu adalah keluar dari bahasa lisan, kemudian diterjemahkan ke dalam tulisan. Ya. Sebuah berita yang sangat mengejutkan. Ada seorang wanita yang bikin konten di TikTok, ya kan? Tidak tahu bagaimana penampilannya di TikTok. Kemudian ada salah satu netizen yang memberikan komentar tidak senonoh. Ya, ini tidak tahu ini apa salah perempuannya yang penampilannya tidak senonoh, kemudian dikomentari juga tidak senonoh, atau memang penampilan wanita itu sopan, ya, tapi kemudian dikomentari tidak senonoh. Apa begitu? Wallahu a'lam, tidak tahu. Akhirnya kemudian pacarnya wanita tadi itu membunuh orang yang memberikan komentar tidak senonoh, ya, terhadap pacarnya di TikTok. Nah, ini salah satulah, ya, akibat daripada tidak meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat tadi itu dengan cara memberikan komentar-komentar lewat tulisan itu nggak bermanfaat. Akhirnya berujung dengan pembunuhan, kematian. Nah, ini tapi semua. Jadi bahaya lisan ini luar biasa, ya, di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau kita tidak berhati-hati, ya, waspada dalam menggunakan lisan, akan berakibat fatal. Oke, itu yang pertama, ya. Jadi sesuatu yang tidak bermanfaat itu apabila mengandung sesuatu yang haram. Yang kedua, suatu perkara itu tidak bermanfaat apabila dia itu mengandung syubhat. Ini sudah pernah kita jelaskan di beberapa hadis yang telah lalu tentang perkara syubhat ini. Saya kira tidak perlu diulang, ya, tidak perlu diulang. Sesuatu yang masih samar, ya, tidak jelas, kabur, abu-abu, itu adalah syubhat. Karena ini syubhat, maka ketika kita ini mengambilnya, maka berarti kita mengambil sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka tinggalkan. Di antara bentuk bagusnya Islam kita. Yang kedua adalah makruh, ya. Yang kedua makruh. Apa sih makruh itu? Makruh itu kalau dalam hasanah fikih, ya, kalau ditinggalkan itu baik, kalau dikerjakan
berdosa. Oke. Nah, kalau kita ingin Islam kita ini baik, Bapak Ibu semua, maka tinggalkan yang makruh, jangan dikerjakan yang makruh. Jadi kalau ingin kita Islam kita baik, ya, kita ambil contoh rokok, ya. Rokok itu ada sebagian ulama yang menghukumi makruh, ada sebagian yang menghukumi haram. Taruhlah sekarang jenengan mengambil pendapat yang makruh, rokokan jenengan, ya. Oke. Kalau kita ingin dikatakan bahwa Islam kita ini baik, maka tinggalkanlah rokok daripada panjenengan merokok. Meskipun jenengan mengambil pendapat yang makruh. Kenapa? Karena ternyata rokok itu banyak tidak bermanfaatnya daripada manfaat. Saya sampai sekarang belum pernah mendengar ada seorang dokter yang mengatakan bahwa rokok itu bermanfaat. Belum pernah, Pak. Baik dokter umum, dokter anak, dokter spesialis paru, spesialis jantung, belum pernah ada di antara mereka yang mengatakan bahwa rokok itu ada manfaatnya. Belum pernah, Pak. Oke. Berarti dunia kesehatan semua sepakat, ya, bahwa rokok itu mengandung bahaya besar, apalagi sebagai seorang perokok pasif. Oke. Ada orang lain merokok, tapi panjenengan tidak merokok, tapi kemudian panjenengan mencium masuk asap rokok ke dalam paru-paru kita. Itu perokok pasif. Itu jauh lebih berbahaya daripada perokok aktif. Gitu ya. Nah, kalau kita ingin dikatakan bahwa Islam kita ini Islam yang baik, maka sebaiknya jangan merokok. Ya, jangan merokok. Kalau merokok itu baik, Bapak Ibu semua, loh kenapa kok jenengan ada anaknya umur masih usia SD, kok tidak jenengan izinkan untuk merokok? Padahal merokok itu baik, menurut jenengan, ada manfaatnya. Kasihkan aja ke anaknya untuk merokok, ya kan? Atau mungkin istri jenengan, ya, disuruh merokok juga, sama-sama baiknya, sama-sama manfaatnya. Tapi kenapa panjenengan larang? Ya, maka berarti rokok itu tidak baik, tidak bermanfaat. Maka sebagai bentuk Islam kita yang baik, maka jangan sampai merokok. Oke. Ini contoh, hanya sekedar contoh saja. Nah, ya selebihnya monggo terserah jenengan mau tetap dilanjutkan merokoknya ataukah berhenti. Ya memang berat, memang berat Bapak Ibu, untuk berhenti merokok itu memerlukan perjuangan yang sangat keras. Harus berjuang sangat keras, berat itu, ya. Nah, sehingga banyak kemudian kita ini sampai heran ya, dengan sebagian masyarakat itu di tengah ekonomi sulit kayak begini, PHK di mana-mana, ya, kemudian daya beli masyarakat juga menurun, ya, akibat efisiensi dan kemudian hal yang lainnya. Nah, tapi herannya, meskipun keadaan ekonomi sulit, tapi orang itu masih mampu untuk beli rokok. Ajib, ya. Rokok itu paling murah berapa, Pak? 15.000 ya, udah dapat 15.000. 15.000 itu bukan satu hari, ya, bukan satu hari 15.000. Itu sehari dia bisa sampai menghabiskan 2 bungkus, kemudian 3 bungkus rokok. Paling hemat cuma 1 bungkus. Ya, jadi sekali merokok sudah selesai. Nanti malam merokok lagi. Itu paling irit, Pak, 15.000 sehari. Nah, terus kemudian kalau sebulan berapa, Pak? Ya, sebulan berapa? 15.000 kali 1 bulan. Nah, mendingan 15.000 kali 1 bulan itu jenengan belikan untuk beras. Belikan tempe, Pak, belikan tahu, belikan telur. Udah dapat, ya kan? Untuk menutupi kebutuhan kita sehari-hari. Sekolahkan ke negeri gratis, ya kan? Ini enggak, udah tahu miskin, ya kan? Masa-masa sulit kayak begini, tapi merokoknya luar biasa, kayak sepur, ya kan? Nah, ini ajib, ya. Sebab kita ya heran juga, ya, kenapa sih orang-orang ekonominya sulit kok, tapi masalah merokok kok luar biasa gitu loh, ya kan? Nah, nanti kalau dibilang miskin ya tidak mau, kan? Dibilang kaya kok ya miskin, gitu ya. Nah, itu yang masalah rokok.
Kemudian yang keempat ya, adalah berlebih-lebihan dalam perkara yang mubah. Contoh, bermedsos itu haram apa enggak? Enggak ya, enggak haram. Halal pun juga enggak. Ya, tapi mubah, boleh Pak bermedsos. Ya, boleh. Nah, kalau orang itu bermedsos dalam batas yang wajar, normal-normal saja, enggak apa-apa Pak. Dalam Islam boleh. Cuma yang jadi masalah itu ketika seseorang itu berlebih-lebihan di dalam menggunakan sesuatu yang mubah, berlebih-lebihan di dalam bermedsos, seakan-akan tiada hari tanpa bermedsos. Ya. Dia kalau tidak bermedsos sehari itu jarinya itu gatel, ya, jari gatel, kepala pening, pusing, ya kan, cenut-cenut, jari nggak bermedsos. Nah, ini berarti sudah dalam kadar berlebih-lebihan. Ya sewajarnya lah, butuh ya dibuka, nggak butuh ya enggak, ya itu dalam batas wajar, ya yang mubah. Nah, kalau yang demikian boleh, ya. Tapi kalau sudah berlebihan dalam perkara yang mubah, ini berarti tidak bermanfaat. Sampai kemudian waktunya yang seharusnya dipakai, ya, belajar, nambah ilmu, ya, kemudian dipakai untuk apa ya, banyak yang kegiatan bermanfaat, itu jadi terbengkalai semua Bapak Ibu, ya, terbengkalai semua gara-gara medsos. Pekerjaan rumah berantakan, anak-anak tidak terurus, ya kan, ilmu juga tidak bertambah, iman juga tidak bertambah, ya kan, semuanya terbuang dengan percuma gara-gara bermedsos, ya. Nah, ini 4 perkara yang termasuk tidak bermanfaat yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian ada satu lagi tambahan yang disampaikan oleh para ulama yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, adalah menyibukkan diri mengurusi kesalahan orang lain. Okay? Menyibukkan diri mengurusi kesalahan orang lain, sehingga dia lupa kalau dirinya pun juga banyak salahnya, banyak lupanya, sehingga kemudian dia tidak berusaha untuk membenahi dirinya. Yang diteropong itu selalu kesalahan orang. Kesalahan takmir diteropong, kesalahan kepala sekolah diteropong, kesalahan guru juga diteropong, kesalahan istri juga selalu dimonitor, kesalahan suami juga begitu, selalu dimonitor, ya. Semua kesalahan-kesalahan orang ini dia sibukkan untuk ngurusi kesalahan orang, ya. La haula wala quwwata illa billah. Iya. Bahkan ada beberapa orang itu yang sampai, ya, hanya demi mengurusi kesalahan orang sampai diteliti medsosnya, Pak. Ya, coba sih wong iki bukaan nopo, ya kan, dok medsos iki dia iku buka opo wae, sampai diteliti Pak, dibuka semua. Dia berteman dengan siapa saja, didelok koncan mbek sopo, apa yang dia buka, apa yang dia lihat, sampai dilihat begitu, ya. Nanti ketika dia menemukan ada sesuatu di situ, wah, langsung sudah kemudian dia sebarkan kesalahan itu. Oh, si fulan ini ternyata begini, dia sering lihat ini, dia berteman dengan si dia berteman dengan itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada yang sampai begitu. Lalu buat apa menyibukkan kesalahan orang? Ya kan? Ada sebuah pepatah mengatakan gajah di pelupuk mata itu nampak, semut di seberang lautan tidak nampak. Ya kan? Gak begitu kita ini. Maka janganlah kita ini, ya, kita sibukkan diri kita ini dengan ngurusi kesalahan-kesalahan orang, ya. Urusilah dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita sehingga tidak sampai ngurusi kesalahan orang lain. Nah, hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin sebelum kita lanjut, mungkin ada pertanyaan dulu atau ada sesuatu yang mau disampaikan, monggo dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Berkaitan dengan penjelasan barusan, apakah orang-orang yang memperhatikan salah satu kasus ijazah palsu yang dengan ini kan ada kaitannya, kalau misalnya itu benar kaitannya dengan kezaliman bisa ini, yaitu diantaranya kebohongan dan mengerjakan itu kalau misalnya itu benar. Nah, orang-orang yang mengikuti perkembangan itu, di antara mereka kan ada juga yang apa namanya itu menambah iman, misalnya supaya ada pengetahuan lebih tentang hukum dan apa gitu yang mereka. Nah, apakah yang demikian ini termasuk pada perbuatan yang mubah atau yang makruh atau yang haram atau yang bagaimana yang harus ditinggalkan ataukah boleh-boleh saja atau bagaimana? Insya Allah. Bagus nih pertanyaannya. Mengikuti perkembangan berita, ya, mengikuti perkembangan berita, baik berita tentang negara, berita tentang artis, ya, maupun berita tentang sesuatu. Yang lagi kenceng nih tentang ijazah palsu, ya, tentang ijazah palsu. Oke. Nah, kalau hanya sekedar sepintas gitu ya, tiba-tiba lewat gitu di beranda kita, seret gitu, lewat aja. Terus ya ikuti sebentar gitu. Tidak apa-apa, ya boleh. Nah, tapi yang jadi permasalahan itu adalah ketika kita ini terus berkonsentrasi untuk mengikuti perkembangan-perkembangan berita. Berita apapun di dunia medsos ataupun dimanapun kita selalu tahu, ya, sampai di mana prosesnya ijazah palsu, ya, kemudian ini loh ciri-ciri ijazah palsu, ciri-ciri ijazah asli, sampai begitu Bapak Ibu, ya. Nah, maka kalau sudah begini berarti dia udah berlebih-lebihan di dalam perkara yang mubah. Ya udah biarinlah urusan ijazah palsu dan tidak palsu, kan nggak ada manfaatnya untuk kita. Andaikan asli, misalkan asli, apa manfaatnya untuk kita? Nggak ada. Andaikan palsu sungguhan, kira-kira manfaat nggak untuk kita? Nggak ada. Kira-kira jenengan bisa jadi PNS kalau ijazahnya palsu? Nggak bisa, ya kan? Apakah kira-kira jenengan gajinya bisa naik PNS kalau ijazahnya palsu? Si fulan ini tidak, ya kan? Nah, kalau tidak, ya lebih baik tidak usah mengikuti perkembangan berita. Kecuali kalau memang perkembangan berita itu Bapak Ibu memang ada suatu kebutuhan dan mau tidak mau kita harus tahu. Harus tahu. Apalagi itu menyangkut tentang perkara agama kita, ya. Maka silahkan diikuti perkembangan beritanya. Contoh misalkan tentang berita munculnya apa ini? Di Probolinggo itu ada pesantren, ya. Pesantren yang dicurigai, ya, dicurigai itu pesantren radikal, betul ya, di kabupaten. Nah, ternyata setelah diteliti bahwa pesantren itu tidak berizin dan lain sebagainya. Ya bolehlah sekilas itu disimak, dibaca sebentar, ya, tidak menjadi masalah untuk sebagai, ya, barangkali mungkin tambahan agama bagi kita di situ, atau mungkin ada sesuatu yang bisa kita ambil manfaatnya, tidak menjadi masalah. Tapi kalau kemudian sampai begitu sangat mendetailnya, ya, maka ini termasuk adalah perkara-perkara yang berlebihan di dalam mubah, sehingga termasuk tanda baiknya Islam kita adalah kita tidak mengikuti perkembangan berita secara berlebihan. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Nah, kalau misalkan dikaitkan dengan sebuah hadis yang demikian, idza ra'a munkaran fakfar biyadihi fa idza
mustaqim Fabi isani Faina mustaqim Fabi oleh. Nah, sementara yang namanya ijazah palsu yang membohongi ini kan merupakan sebuah kemungkaran yang kalau kita lihat, dan di sini ada kaitannya juga dengan tadi dengan hukum. Nah, karena kita melihat itu sebuah kezaliman, nah itu apakah hadis ini masuk terhadap kasus ini? Hadis yang saya baca barusan. Bagus. Bagaimana kalau misalkan Ustadz dikaitkan dengan kemungkaran, amar ma'ruf nahi mungkar? Baik Bapak Ibu, kalau memang panjenengan itu punya otoritas, punya kewenangan untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar di dalam suatu wilayah, suatu perkara, maka bukan hanya sekedar mubah, tapi panjenengan hukumnya wajib untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Wajib. Karena jenengan punya otoritas di situ. Contoh kepala sekolah, ya, atau mungkin takmir lah di sini, melihat kemungkaran yang ada di sekolah, atau mungkin yang ada di masjid. Apakah kemudian seorang ketua takmir atau kepala sekolah kemudian dia mendiamkan kemungkaran itu lantaran jenengan takut akan berlebih-lebihan dalam perkara mungkar? Tidak. Kemungkaran itu bukan perkara mubah, ya, itu perkara haram, bukan perkara mubah. Kalau sudah masuk dalam perkara haram dan kemudian jenengan punya otoritas di situ, maka kewajiban bagi kita semua untuk merubah kemungkaran itu sesuai dengan kemampuan kita. Maka semakin tinggi otoritasnya, maka dia harus berkewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar dengan tangan, dengan kekuasaannya. Nah, tapi kalau selama jenengan tidak punya otoritas di situ, tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan, ya kan? Terus kemudian jenengan masuk di dalamnya, nah kira-kira bermanfaat apa enggak? Atau justru malah membahayakan panjenengan sendiri? Nah, jika membahayakan panjenengan sendiri, maka sebaiknya perkara itu ditinggalkan. Supaya Islam kita ini menjadi Islam yang baik. Gitu, Jadi tolong dibedakan antara perkara yang mubah dengan perkara yang haram. Ya biarlah mereka-mereka yang mereka punya ilmu, yang mereka punya otoritas untuk mengurusi masalah ini dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya banyak Bapak Ibu semua, banyak sekali. Jadi perkara-perkara yang ada di masyarakat kita atau ada yang di negara kita ini yang sebenarnya itu bukan wilayah kita, tapi kemudian kita berusaha untuk masuk di dalamnya. Akhirnya bukan malah memberikan jalan keluar, solusi bagi masyarakat, bagi negara, tapi malah semakin menambah ricuhnya suasana. Betul, rakyat terprovokasi, membuat ricuh suasana, terus kemudian menjadi gaduh di dunia medsos dan kemudian di negara kita ini. Ketika sudah gaduh, apa yang terjadi? Ya kan? Kerusuhan terjadi di mana-mana. Itu fakta Bapak Ibu semua. Itu fakta semua terjadi di negara kita. Nah, kalau sudah kegaduhan, kemudian kerusuhan, siapa yang diuntungkan? Tidak ada yang diuntungkan. Kita semuanya rugi semua. Ya, perekonomian tersendat, ya tidak lancar, ya. Kemudian BBM juga begitu, akhirnya juga tidak lancar. Semuanya terimbas semuanya. Nah, ini jadi kita harap sadar diri bahwa karena itu bukan wilayah kita, maka sebaiknya kita tidak masuk ke sana, kecuali dengan mau amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, wallahu a'lam. Mungkin begitu nggih. Monggo ada yang lain, mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan Cik Haji yang sudah mendoakan bahwa semoga hajinya itu haji mabrur. Apakah beda haji mabrur dengan haji biasa dan apa efeknya untuk dirinya yang haji mabrur
terhadap dirinya dan efek untuk tetangganya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, apakah boleh kita ini mendoakan orang supaya hajinya mabrur? Boleh Bapak Ibu. Nggih. Jadi boleh-boleh saja kita mendoakan kebaikan bagi seorang muslim ya. Terlebih ketika dia itu mau berangkat haji maupun umroh dengan mendoakan semoga hajinya mabrur, semoga umrohnya mabrur. Nggih. Kemudian yang kedua, apa sih efek yang membekas dari seseorang yang pulang dari melakukan ibadah haji? Efek yang membekas itu bukan efek fisik. Efek fisik maksudnya jubah. Itu efek fisik, Pak. Jubah, kemudian kopiah putih, ya kan? Terus kemudian gaya bicaranya ke Arapan, ya kan? Nah, ini di masyarakat kita begitu. Orang kalau udah pulang haji, wah, pakaiannya itu selalu jubah putih. Kemudian kopiahnya putih. Ya, sarungan nggak mau, Pak. Sarungan nggak mau. Kalau dulu sarungan sebelum haji, setelah pulang haji tidak mau sarungan, jubahan terus. Nah, kemudian gaya bicaranya pun juga ke Arapan. Oh, masya Allah, ya. Wa ahlan, khair, apa semuanya ke Arapan lah. Nah, apalagi kemudian membekas dalam panggilan, ya. Jadi mun eta celok kaji neka tak noleh, ya kan? Yang sebelum tak kaji ketika dipanggil bapak gitu tak noleh, Pak. Mun celok ji, ya noleh, Pak. Ya, bahkan dia pun juga senang, ya, disenang dengan panggilan haji. Ji dan haji, kamu haji, ya senang, Pak. Ya, ya meskipun panggilan itu juga ya sah-sah saja, ya, tidak apa-apa dipanggil haji, boleh, tidak haram. Ya. Tapi kalau kemudian panggilan itu memberikan efek ketika tidak dipanggil haji menjadi lain, ya maka berarti ada sesuatu yang tersembunyi di balik hajinya. Maka kata para ulama bahwa orang itu ketika pulang dari haji kemudian membekas di dalam hajinya adalah dia Islamnya jauh lebih baik dari sebelum dia berhaji. Sholatnya rutin 5 waktu di masjid. Itu harusnya begitu. Bukan malah semakin dia pulang haji malah sholatnya di rumah terus. Ada nggak kayak gitu? Orang pulang dari haji bukan malah rutin di masjid, tapi sholatnya malah di rumah terus. Banyak kayak begitu, Pak. Ya, jangankan di Indonesia, ketika mereka sudah ada di Arab Saudi, itu sholatnya nggak pernah di masjid, di kamar sholatnya. Iya, dia lihat jamaah-jamaah umroh, mungkin dengan satu kamar jamaah haji, ya, itu sholatnya mereka itu tidak di masjid, tapi di dalam kamar. Ya, mengapa di dalam kamar? Karena kebiasaan itu dibawa sebelum haji, sebelum umroh. Sebelum umroh, sebelum haji dia karena memang tidak pernah sholat di masjid, jarang di masjid. Ketika sampai di Arab Saudi, mereka pun juga sama, tidak pernah sholat di Masjidil Haram. Tidak pernah, Pak. Tidak pernah sholat di Masjid Nabawi, kecuali hanya dalam momen-momen tertentu. Iya. Ji, aturnya sholat masjid, meskipun panjenengan Anda, ya wes sampean duluan. Ya kan? Begitu pulang masih tetap. Begitu pulang, sholat di kamar, Pak. Ya, sholat di kamar. Nah, ini apakah mabrur? Ya, wallahu a'lam, ya, tidak berani memvonis dia mabrur ataupun tidak, tapi kan bisa dilihat dari zahirnya. Ya, itu baru sholat tuh, Pak. Baru sholat. Belum lagi nanti di amalia sehari-hari, ya, kaji-kaji banyak yang jadi tukang tipu, ya kan? Tipu jual beli, kemudian mereka jadi bandarnya togel. Wah, ada banyak kayak begitu, ya. Nah, maka yang seperti ini, maka hajinya tidak membekas sama sekali dan dia tidak bisa dikatakan sebagai haji yang mabrur. Nah,
Bapak Ibu semua, para ulama itu menjelaskan bahwa orang itu dikatakan hajinya mabrur kalau sebelumnya itu berkaitan dengan amalia sebelum haji ataupun umroh. Betul itu Pak. Jadi amalia sebelum umroh itu nanti akan terbawa ketika dengan umroh dan haji. Itu sudah pasti Pak. Ya. Maka kalau sebelum haji dan umroh itu sudah amalianya udah bagus, maka ketika umroh dan haji pun akan bagus, maka pulangnya akan semakin bertambah bagus. Pulangnya akan semakin bertambah bagus. Itu kata para ulama. Jadi jenengan sebelum berangkat umroh atau berangkat haji, maka tatalah hati kita. Tata hati kita, meskipun jenengan punya kemampuan untuk berangkat ke sana, tapi yakinlah bahwasanya orang-orang yang berangkat ke sana ketika hatinya tidak bersih, maka dia tidak akan bisa menjadi haji yang mabrur. Nah, ini saya teringat ini. Tahun ini kan banyak jamaah haji yang furoda atau yang pakai plus, itu tidak berangkat, gagal gagal tidak berangkat. Nah, ini sebuah sinyal sebenarnya. Padahal mereka itu secara finansial mereka mampu untuk melakukan haji, tapi kenapa bisa gagal? Ya, bisa gagal. Justru ada marbut, marbut di Indonesia, tidak tahu di masjid mana, gitu ya, dapat undangan haji Pak dari pemerintah Saudi. Dapat undangan haji dari pemerintah Saudi. Dia pun kemudian sempat heran juga, uang marbut itu kan jutaan di Indonesia, tapi kok kenapa orang ini marbut ini yang dapat undangan haji? Ini contoh bahwa bagaimana perbandingan orang yang tidak punya apa-apa kemudian dia bisa berangkat haji dibandingkan dengan orang ini yang punya kemampuan dana ratusan juta ONH plus ataupun kemudian furoda, dia gagal berangkat haji. Nah, maka berarti mungkin ada hati-hati yang tidak siap untuk diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian orang ini pun tidak jadi berangkat. Yaitu salah satunya mungkin itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang lain, mungkin gitu Bapak. Ada yang lain? Kemudian kita lanjutkan lagi. Sebagian ulama ada yang menggolongkan hadis ini, kapankah keislaman seseorang itu dikatakan atau dianggap baik? Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa kebaikan Islam seseorang itu dicapai dengan mengerjakan kewajiban-kewajiban dan menjauhi larangan. Nah, inilah tingkat golongan pertengahan yang Allah firmankan dalam surat Al-Fatir ayat 32. Summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsi. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada yang pertengahan. Nah ini wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Ada di antara mereka yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Nah, sebagian ulama menggolongkan muqtasid, orang yang pertengahan ini dengan mengerjakan kewajiban kemudian menjauhi larangan, ini adalah orang-orang yang Islamnya dikatakan Islam yang baik, Islam yang pertengahan. Ada pula pendapat yang kedua mengatakan bahwa kebaikan Islam seseorang itu apabila dia telah mencapai tingkatan ihsan. Sudah mencapai tingkatan ihsan. Ini sudah kita sampaikan di hadis yang kedua. Jadi tidak perlu diulangi lagi. Masalah ihsan. Nah, pendapat yang ketiga mengatakan bahwa kebaikan keislaman seseorang itu bertingkat-tingkat. Masing-masing orang berbeda-beda tingkatannya. Ada yang besarnya pahala dan keutamaan seseorang tergantung tingkatan kebaikan Islam
keislaman dia. Ya. Ini 3 pendapat di antara para ulama. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Inna min husni islamil mar'i qillatul kalam malayani. Nah, ini di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah sedikit berbicara pada yang tidak bermanfaat. Nah, ini jadi lebih khusus lagi. Ya. Jadi orang kalau bicaranya sedikit, ya, tidak cerempek. Ya. Jadi kalau orang cerempek itu itu menandakan Islamnya tidak baik. Nabi ya, Nabi yang bilang loh ya, bukan saya. Jadi kalau ada orang, baik itu laki-laki maupun perempuan cerempek, ya kan, gini, atas gini ya, nggak ada titiknya, nggak ada komanya, terus cerempek kayak gitu Pak. Itu berarti pertanda orang itu Islamnya tidak baik. Ya. Justru orang yang pendiam, nah, ngomong seperlunya. Kalau ngomong ya perlu ngomong, kalau enggak juga enggak, ya, itu malah dikatakan sebagai Islamnya baik. Mengapa Islamnya baik? Karena kalau orang itu sedikit bicara, kira-kira menyelamatkan apa mboten? Kalau sedikit bicara menyelamatkan. Ya, kata Umar bin Khattab, man kasura kalamu, barang siapa yang ngomongnya itu banyak, kasura khoto'u, maka akan banyak salahnya. Ya. Wa man kasura khoto'u kasura zanbuhu, maka banyak dosanya. Kalau udah banyak salahnya, maka banyak dosanya. Wa man kasura zanbuhu, maka barang siapa yang banyak dosanya, fannaru aula bihi, kata Umar, maka barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka lebih pantas baginya. Jadi sedikit ngomong itu, pendiam itu ya kadang ada baiknya juga, ya ada baiknya. Tapi juga ada buruknya pendiam itu, ya kan? Kadang pendiam itu ya juga kadang berbahaya Bapak Ibu semua. Ada maksud-maksud tersembunyi di balik dia itu pendiam. Ada yang begitu. Tapi secara umum, ya secara garis besar bahwa orang yang pendiam itu di dalam Islam lebih banyak menyelamatkan dirinya dari api neraka dibandingkan dengan orang yang banyak berbicara. Ya kayak saya ini banyak berbicara. Ya, banyak berbicara di depan ini ya banyak salahnya. Udah banyak salah, banyak dosanya. Udah banyak dosanya, neraka lebih pantas. Alhamdulillah min dzalik. Ya. Nah, termasuk juga perkara yang tidak bermanfaat, membuat konten-konten kreator yang tidak bermutu. Mensebu, yang mungkin di sini ada yang jadi konten kreator, membuat konten-konten kreator yang tidak bermutu, tidak mendidik, konten kreator yang tidak bermanfaat. Apalagi seperti itu. Apalagi konten kreatornya ini berisi penghinaan terhadap syariat Islam. Waduh, ya. Yang terbaru ini apa Pak? Ada orang nyemplung neraka buatan. Ya, dia begitu nyemplung neraka seakan-akan dia tuh menikmati panasnya api neraka. Ya ini guys, kita sudah 1 hari ini ada di dalam neraka. Loh, ya. Dengan asiknya Pak, dia tuh berenang di neraka kemudian sambil membuat konten, ya. Kita sudah 1 hari nih guys di neraka. Alhamdulillah tidak merasakan apa-apa. Begitu Pak. Coba bayangkan, ya. Apa maksudnya dia bikin konten semacam itu? Ya, dia berada di dalam neraka, seakan-akan dia menikmati panasnya api neraka, tidak terasa sedikit pun, malah terasa dingin, sejuk. Coba bayangkan. Ya, ini contoh nggih. Contoh konten kreator yang tidak bermutu dan tidak bermanfaat. Ini bukan tanda Islam yang baik. Wallahu alam apa dia muslim ataukah dia itu kafir, wallahu alam tidak disebutkan. Tapi itu contoh. Ya, sampai kemudian banyak orang mendoakan, ucapanmu adalah doamu. Ya, yang penting didoakan oleh sekian banyak umat Islam bahwa mudah-mudahan dia itu masuk neraka sehingga dia merasakan panasnya api neraka. Itu contoh, ya.
di masyarakat kita begitu ya. Jadi sebaiknya kita menimbang dulu ya, memilah dan memilih apa kira-kira yang bermanfaat bagi kita dan kemudian apa yang tidak bermanfaat bagi kita. Nah, kemudian Bapak Ibu semua, saya sampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ihris ala ma yanfa'uka. Nah, bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Wala ta'jis. Maka jangan merasa lemah. Ini kebalikan dari yang pertama. Nah, kita sebagai seorang muslim mendapatkan sesuatu yang bermanfaat harusnya lebih semangat ya. Kemudian yang tidak bermanfaat harusnya kita tinggalkan. Jangan dibalik, Pak. Yang tidak bermanfaat kita kemudian berusaha untuk gigih mendapatkannya, begitu yang bermanfaat kita males. Ya kan? Males. Contoh yang bermanfaat, menghadiri pengajian. Okay. Setiap hari Selasa dan Jumat, gitu kan? Nah, seminggu cuma 2 kali. Seminggu cuma 2 kali. Kalau di Kota Probolinggo ada yang setiap hari, Bapak Ibu. Mulai dari Senin sampai Sabtu itu pengajian terus. Nah, harusnya kita ini tidak nyantri, ya, tidak mondok. Harusnya lebih bersemangat kita untuk menuntut ilmu agama, apalagi cuma seminggu 2 kali, Selasa dan Jumat. Masa yang jenengan tidak sempat, gitu kan? Nah, harusnya kita bersemangat, ya, bersemangat untuk datang, bersemangat untuk menyimak, apalagi kemudian sampai bersemangat sampai mencatat. Itu luar biasa, ya. Begitu jenengan mencatat, kemudian di rumah di murojaah, diulang-ulang lagi, ya, kemudian dihafalkan kalau bisa, itu luar biasa. Jenengan setahun, 2 tahun udah pinter, Pak, ya. Sudah tidak perlu lagi ada pengajian mendatangkan ustadz dari luar. Jenengan yang gantikan saya di sini, gantikan Ustadz Nurul, gantikan Ustadz Hasan Adam. Jangan terus dari luar, ya kan begitu harusnya. Jadi pengajian yang bermanfaat itu bisa melahirkan kader. Jenengan semua ini kader-kader semua, Bapak, kadernya umat, ya kan. Udah pengajian 10 tahun, tapi belum muncul para kader ini. Wah, ini pengajiannya berarti selama 10 tahun kemana? Nggak ada hasilnya, ya. Nah, harusnya 10 tahun, 5-10 tahun sudah ada kader yang bermunculan di masjid ini, sehingga kemudian takbir tidak usah jauh-jauh mendatangkan ustadz dari luar, cukup dari sini saja, itu sudah cukup memberikan pencerahan kepada umat. Tuh, begitu loh, Pak, ya. Nah, jadi kita pengajian ini karena kita bersemangat, harusnya lebih tambah cerdas, lebih tambah pintar agama kita. Betul ya? Nah, bukan malah semakin datang ke pengajian, semakin sering ke pengajian, semakin kita ini tidak pinter dan tetap mau dibodohi sama ustadz, ya, dikibuli sama kiai, ditipu sama habaib. Udah pengajian 10 tahun masih bisa ditipu sama ustadz, masih dikibuli sama habaib, mau jenengan. Nah, terus kemana 10 tahun itu pengajian? Ya kan? Nah, ini naudzubillah min dzalik. Jadi hal ini menjadi pencerahan bagi kita semua, ya, bersemangat untuk mendapatkan apa yang bermanfaat untuk kita. Dan jenengan jangan merasa puas, Bapak Ibu, dengan pengajian yang ada di sini. Berpuas diri dengan satu ustadz, terus aku cukup Ustadz Fojito. Jangan, Pak, itu bahaya, ya. Nanti akan timbul kultus individu. Aku cocok mbak Ustadz Nurul To'ai wis gak. Jangan. Semakin jenengan banyak gurunya, semakin jenengan banyak ustadznya, semakin jenengan banyak orang-orang yang mengajarkan agama jenengan, itu semakin bagus, ya. Bagusnya jenengan tidak akan menjadi orang yang keras di dalam beragama, gitu, Pak. Lunak, luas, gitu kan. Itu efeknya kalau gurunya banyak. Lah kalau gurunya jenengan cuma 1, 2, yakin saya, ya, jenengan akan keras dan kaku dalam beragama. Oke, contoh. Ya, banyak di sana di Kota Probolinggo. Ada salah satu beberapa teman-teman itu kalau sholat, bahkan bukan hanya sholat, bahkan di luar sholat pun iya, itu pakai sorban, Pak. Dan jauh ya, pakai sorban. Bagus, ya kan? Bagus. Kita tidak mencela. Tapi yang jadi persoalan, beberapa orang-orang ini menganggap
bahwa sorban ini adalah pakaian sunnah. Nah, karena pakaian sunnah, maka di luar sholat pun mereka pakai. Ke pasar sorbanan, mancing sorbanan, goes sorbanan, ngarit sorbanan, ajib, ya kan? Kemudian menyalahkan orang-orang yang tak pakai sorban, pakai kopiah hitam, pakai kopiah putih, dianggap itu menyelisihi sunnah. Loh, coba bayangkan Pak, ya. Kemudian mereka bawakan hadis-hadisnya, sedikit, ya. Betul, hadisnya sahih tentang masalah memakai surban. Tapi kalau kemudian itu menyalahkan yang tidak pakai surban, apalagi kemudian surban itu dipakai di setiap segala aktivitasnya, lah ini kan jadi gimana gitu Pak, ya kan? Nah, itu terjadi karena akibat salah guru. Gurunya cuma satu orang, kemudian dua orang. Akibatnya dalam beragama keras dan kemudian kaku, tidak lurus. Ini contoh ya. Nah, makanya supaya ini tidak terjadi, ya, sama kita semua ini, marilah semangat dalam ngaji. Ya, kalau jangan punya waktu luang, uangnya banyak, lari ke Malang. Ada pengajian, siapa ini? Oh, Ustadz ini ke Malang. Ayo berangkat ke Malang. Ke Surabaya, ada jadwal di sana, berangkat ke Surabaya kalau ada waktu. Ya, masih tidak ada waktu lagi, kemudian online. Maka ikutilah pengajian-pengajian online lewat YouTube atau mungkin live lewat mana mungkin, ya. Itu jangan ikuti Bapak Ibu, ya, ikuti. Kenapa? Karena ingin kita mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, kan gitu. Daripada jenengan bicarakan keburukan orang, ya, memfitnah orang, ya, sebaiknya ikuti pengajian-pengajian seperti itu. Nah, udah saya, demikian yang bisa kami sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.